karena kan titipannya sudah diambil. Saya sudah kembalikan dan di 19 tahun ini berarti tugas saya tanggung jawab. Sebenarnya saya dengan diamanahkan anak yatim ini. Dia menabrak seseorang, itu pelanggaran hukum. Iya, itu pembunuhan. Itu kalau lo bilang pembunuhan udah pasti salah. Menghilangkan nyawa. Orang mau ngelakuin suatu perbuatan karena lalai sekalipun salah. Lo ngelakuin perbuatan yang ternyata tindak pidana. Untuk bisa bilang lo ngelakuin tindak pidana, pertama, pastikan dulu bahwa perbuatan yang lo lakukan itu melawan hukum. Ada aturan yang lo langgar, ada kepatutan yang lo langgar. Kalau udah melawan hukum, kita lihat apakah orangnya bisa kita salahin atas perbuatannya. Ilmiahnya, apakah kesalahan dapat ditimpakan kepadanya. Baru nanti kalau udahlah melawan hukum perbuatannya, ternyata yang bersangkutan bersalah, kesalahan ada pada dirinya, baru diminta pertanggungjawaban hukum. Sederhananya, kalau misalnya tindakan pelanggaran hukumnya adalah dia menabrak seseorang, itu pelanggaran hukum. Iya, itu pembunuhan. Itu kalau lo bilang pembunuhan udah pasti salah. Menghilangkan nyawa. Betul. Tidak setiap menghilangkan nyawa adalah pembunuhan. Di luar negeri kan ada kill and murder. Menghilangkan nyawa adalah pelanggaran hukum. Menghilangkan nyawanya pelanggaran hukum atau bukan? Dengan sengaja dia menghilangkan nyawa, tapi bisa jadi tidak melawan hukum ternyata. Guys, sebelumnya saya mau ucapin turut berduka cita atas meninggalnya salah satu mahasiswa UGM ya. Nah, karena kecelakaan lalu lintas ya dari orang yang menyetir menggunakan minuman sehingga menabrak korban ini guys. Dan ini katanya pelakunya adalah orang kaya guys ya, dengan mobil mewahnya dia menabrak motor dari si korbannya, itu Argo Eriko guys ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Ini banyak banget simpasiurnya ya. Karena apa? Karena pelaku ini masih belum ditangkap guys ya. Karena harusnya kan ditangkap ya, ini belum ditangkap guys. Wah, ada apakah? Dan katanya sih kabar-kabar juga infonya mobilnya yang si pelaku ini platnya diganti guys. Wah, katanya ada yang bilang juga, komentar dari netizen aku lihat baca-baca di YouTube ataupun di TikTok ataupun di Instagram gitu ya, itu bilang polisinya itu di katanya, aku nggak tahu ya, bawa alam. Nah, ini kita lihat bener nggak beritanya seperti itu, kita tonton bareng-bareng ya beritanya seperti apa. Ini kecelakaan lalu lintas, tewaskan ini tuh, seorang mahasiswa Fakultas Hukum guys UGM menjadi korban kecelakaan lalu lintas antara motor dengan mobil BMW guys ya, Sabtu kemarin guys. Kita lihat lagi. Nah, insiden tersebut menewaskan pengendara motor bernama Argo Eriko dari Fakultas Hukum. Waduh, padahal hukum ya. Tuh, sementara pengemudi BMW bernama Cristiano Ngarap Penta pengindahan tarigan dari VEBO dari UGM juga guys. VEB UGM. Nah, kecelakaan terjadi ketika pengendara motor melaju dari arah selatan ke utara dengan ingin putar balik katanya gitu guys. Nah, mobil BMW datang dari arah belakang dengan kecepatan tinggi dengan menabrak pengendara motor guys ya. Nah, korban mengalami luka cedera kepala berat yang menyebabkan ia meninggal dunia. Masuk sakit banget pasti Allah. Innalillahi ya. Nah, kita lihat lagi beritanya guys. Ada apa lagi? Nih, pria yang tap mahasiswa nih, orangnya ya, sebelah pelakunya ada sebelah kanan nih, Cristiano Tarigan ya, korban sebelah kiri. Hingga meninggal dunia, tidak ditahan yang jadi geram netizen itu nggak ditahan guys. Tagar Justice for Argo menggema di medsos katanya ya. Nah, kita lihat lagi ada berita apa lagi. Mahasiswa UGM meninggal ditabrak BMW yang nyetir anak direktur VF Group. Wow. Korban adalah mahasiswa UGM. Bentar, VF Group guys tuh. VF Group tuh kalian ya, bapaknya tuh profilnya Setia Budi Tarigan, operasional direktur. Nah, lihat kan. Grup. Korban adalah mahasiswa UGM, anak baik yang hidup cuma berdua sama ibunya. Waduh, masa depan dia masih panjang.
tapi semuanya dirampas karena kelalaian mahasiswa lain. Argo sebagai korban ditabrak oleh Cristiano Tarigan, mahasiswa UGM yang nyetir BMW dengan kecepatan tinggi di kawasan Sleman, Jogja. Parahnya lagi, setelah dicek, gak ada bekas rem sama sekali. Tapi kata petugas, penabrak cuma dianggap kurang konsentrasi doang. Dan yang paling bikin miris, keluarga Cristiano datang ke rumah korban, bawa uang 1 miliar rupiah, dan rombongan pengacara minta damai. Waduh, parah sih guys. Semakin geram dan meminta kasus ini diusut seadil-adilnya. Nyawa Argo nggak bisa dibayar pakai maaf. Penabrak harus dihukum tanpa pandang jabatan atau koneksi. Waduh, pantesan aku lihat ya beritanya polisinya itu kayak nyantai banget ya. Dan kayak maaf mungkin maaf kalau seuzon gitu ya. Mungkin apa yang dikatakan para netizen komentar-komentarnya gitu ya di YouTube atau di TikTok atau di Instagram, kalian bisa cek aja deh komentar-komentar para netizen ini terkait polisi ini ya, kenapa seperti melindungi pelakunya, apakah karena orang kaya gitu guys ya. Nah, kita lihat lagi guys, apalagi. Nah, Cristiano Tarigan yang nabrak, nah ini orangnya guys ya. Status masih bebas pelaku. Nah, keluarga terpandang punya kuasa, tapi publik butuh keadilan, bukan kekuasaan. Benar guys. Nah, kita lihat lagi guys, ini orangnya. Nih, mengemudi BMW menang. Waduh, 1 miliar itu makan cukup kasihan orang tuanya. Cepet habis uang. Sedangkan nyawa tidak bisa diganti guys. Sahrul Gunawan larang anaknya kuliah di UGM meskipun sudah diterima. Hancur sudah reputasi kampus besar yang selama ini menghasilkan banyak tokoh bangsa. Waduh, kenapa ini? Gara-gara satu orang saja. Membangun kepercayaan itu susahnya setengah mati. Waduh. Tapi menghancurkannya tidak sampai 1 detik. Benar sih ya. Apakah karena kasusnya ada ya? Nah, ini guys yang aku bilang, netizen geram ya, duga polisi ganti plat mobil kecelakaan yang membuat mahasiswa FH UGM katanya. Ini dari TikToknya Semenit News ya, ini kalian bisa lihat ya, @semenit.news kalau kalian pengen lihat ya beritanya ya. Aku sumbernya dari sini guys. Tuh, Cristiano Tarigan mahasiswa FF UGM terlibat kecelakaan di Palagan. Ia menewaskan Argo yang juga mahasiswa juga guys dari UGM juga. Anehnya plat mobil BMW milik Cristiano antara di TKP kecelakaan dan Polres berbeda katanya guys. Waduh, ini ya 3206 ya, F3206 kita lihat. Nah, ini 337 3 ini bukannya motor ya, plat motor. Oh ini guys, oh iya beda guys. Tuh, apakah benar kerjaan siapa lagi ini katanya. BDW dugaan ini sudah didiskusikan dengan keluarga korbannya. Kawal terus sampai si Ano masuk bui katanya. Justice for Argo. Netizen pun curiga dugaan polisi rekayasa barang bukti katanya guys. Waduh, ngeri juga ya. Parah sih guys, kalau benar terjadi ya parah. Ini aku bukannya seuzon ya, tapi kalau emang benar terjadi dugaan dari para netizen itu parah. Ini ada Setia Budi Tarigan, bos leasing, diduga ayah dari Cristiano Tarigan yang nabrak mahasiswa UGM guys ya. Ini ayah dari Cristiano Tarigan, Setia Budi Tarigan yang saat ini menjabat sebagai operasional direktur di Viv Group, sebuah perusahaan pembiayaan yang merupakan bagian dari grup Astra. Waduh, gede juga ya. Setia Budi Tarigan memiliki pengalaman kerja yang panjang dari Viv Group sejak tahun 97. Wih, panjang juga. Dan mengelola portfolio sekitar 37 triliun. Ia juga pernah menjabat sebagai Chief of Operational dan Chief of Human Capital di perusahaan tersebut, guys. Waduh. Nah, ini orangnya guys, wajahnya. Setiap pendidikan di Universitas Madura, waduh, telah berkarir sebagai sosok ayahnya ya. Seperti apa? Bisa kalian pengen tahu gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih dugaan-dugaan ini dari para netizen dan info-info ini yang bersebaran? Apakah benar plat nomornya itu sudah diganti, direkayasa ya? Dan tadi keluarga pelaku mendatangi keluarga korban ya untuk damai, memberikan uang 1
miliar guys. Menurut kalian apakah itu cukup ya? 1 miliar dengan kehilangan seorang anak, apalagi ini korban ini tinggal bersama ibunya berdua. Kebayang nggak sih kalau anaknya tiba-tiba meninggal tinggal seorang diri di rumah, nggak ada siapa-siapa? Itu sedihnya minta ampun pasti ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.